Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Samsung Note 2 ataupun N700 yang tidak bisa mengecas. Jadi kalau misalnya konektor casnya rusak seperti itu, konektor casnya rusak, bisa kita ganti sendiri dengan peralatan yang sederhana. Kemudian untuk spare part kita bisa beli di online seperti itu, jadi mudah, tanpa solder, tanpa blower, cukup hanya obeng saja seperti ini. Jadi kalau misalnya ada handphone kita Samsung Note 2 ya, dengan seri N700, perbaiki sendiri kalau misalnya ada gejala tidak mengecas karena konektornya mungkin patah seperti itu. Jadi kita cukup sediakan obeng saja. Langsung saja kita tutorialkan. Untuk serinya adalah seperti ini, Samsung N700 seperti ini, GT N700. Ini Samsung masih keluaran lama, tapi mungkin kalau misalnya ada yang pakai, sayang tidak dimanfaatkan karena pada waktu keluarannya itu cukup mahal sekali. Kemudian LCD sudah lumayan, untuk prosesor kayaknya masih enak untuk aktifkan nomor ataupun sekedar browsing, kayaknya bisa bermanfaat sekali. Dan juga baterai sudah kapasitas besar 3100. Ini sudah double power, sudah gantian seperti itu. Jadi kalau misalnya casnya tidak bisa dicas, langsung saja kita ganti dengan peralatan yang kita gunakan, ada obeng saja. Langsung saja di sini kita buka dulu semua bautnya. Ini sebagian sudah kita bongkar untuk bautnya, jadi tinggal sekitar tutorial saja. Jadi mohon maaf kalau misalnya tidak sepenuhnya kita dokumentasikan untuk pembukaan bautnya, untuk menghemat durasinya seperti itu. Jadi karena video kita ini tanpa edit, jadi cukup simple saja, langsung upload. Ini baut sudah selesai kita buka, ini banyak sekali bautnya, kita gunakan obeng plus saja. Setelah itu kita buka kopernya. Nah, untuk buka kopernya adalah tekniknya ada seperti ini, jadi tarik keluar seperti itu. Hati-hati untuk LCD karena dia LCD nempel di bezel. Nah, ini ada, kita tarik keluar seperti ini. Ini sudah terbuka sedikit. Kalau misalnya ini lanjut menggunakan kartu plastik seperti ini, saya untuk pembukanya sebenarnya ada. Ini untuk penanya sudah kita lepas. Buka pelan-pelan, dimuter. Kalau sini masih agak kuat, pindah sebelah sini terus sampai terbuka semua. Hati-hati untuk LCD nya. Jadi buka saja seperti ini. Paling dia kemudian memory card dan SIM harus dilepas semua. Kalau misalnya masih ada, kita bantu dulu sedikit menggunakan kuku. Nah, ini kita buka, dimekarkan ke bagian luar karena dia sistem kayak mangkuk untuk casingnya. Nah, jadi kita tarik sambil keluar seperti itu. Nah, ini kemudian biasanya nyangkut di bagian sini, jadi kita dorong sedikit. Nah, ini kemudian di bagian belakang juga seperti itu, dia biasanya nyangkut di tengah-tengah. Pastikan semua bautnya dilepas semua baru bisa. Ini bagian atas masih agak kuat, ini biasanya nyangkut di bagian mana. Hati-hati, jangan langsung kita tarik paksa. Lihat pelan-pelan bagaimana, apakah ada baut yang menempel. Nah, bagian atas masih nyangkut, jadi pelan-pelan untuk menariknya. Ini masih nyangkut kayaknya di bagian mana nyangkutnya. Oh, di sini kelihatan, sini agak nyangkut, masih nyangkut. Kita buka menggunakan yang panjang biar enak kita gunakan ini. Nah, ini ya, sudah lepas. Ini kita bisa langsung buka. Ini nyangkut lagi, kita buka. Nah, ini hati-hati di bagian sini ada LCD.
Nah, kita tarik sedikit, kita mekarkan lagi seperti ini. Jadi pelan-pelan saja. Nah, jadi jangan mantep di satu sisi, jadi harus keliling untuk membongkarnya biar terbuka semua. Jadi kalau misalnya masih agak seret, kita coba di tempat lain seperti itu. Ini nyangkut lagi, kita buka lagi. Ini sudah lepas seperti ini saja. Nah, untuk bagian cas dia ada di bagian bawah, jadi bagian atas tidak perlu kita bongkar, kita langsung ke bagian bawah saja seperti ini. Sini ada baut lagi, kita buka. Jadi kalau untuk bagian cas saja fokus di bagian bawah, untuk bagian atas tidak perlu kita bongkar-bongkar, tidak perlu kita lihat-lihat, hanya bagian bawah saja. Ini setelah terbuka baut satu tadi, kita boleh angkat seperti ini. Ini ada ring kalau misalnya rusak seperti ini. Kemudian di sini ada fleksibel. Ini fleksibel, kita angkat sedikit. Nah, ini fleksibelnya. Ini sudah terangkat. Kemudian di sini ada kabel antena. Nah, untuk melepas kabel antena kita gunakan plastik seperti ini ataupun menggunakan karter supaya jangan rusak untuk soketnya. Nah, ini kita congkel seperti ini. Ini karena ini masih mau digunakan lagi, jadi harus hati-hati. Tapi kalau misalnya sudah rusak, ini konektornya sudah rusak, bisa ganti saja satu set. Nah, ini fleksibelnya. Ini saja alatnya yang kalau misalnya tidak bisa mengecas. Nah, ini. Dan ini mic, ini adalah fleksibel untuk menghubungkan ke PCB yang atas. Ini sebenarnya ini bisa diganti, cuman kayaknya agak repot. Ini harus punya solder dan blower untuk buka yang lama ini. Jadi kalau misalnya mau kita ganti, kita congkel saja seperti ini. Ya, tidak ada lagi baut. Nah, hanya seperti ini saja, hanya lem. Ini saja yang kita mau ganti kalau misalnya tidak bisa ngecas, misalnya konektornya ini sudah patah tengahnya ataupun goyang, ataupun sudah tidak lagi menyambung untuk kita cas. Tapi kita bisa melihat di sini biasanya ada kiri kanannya sudah gompel seperti itu, ada tidak rata lagi, itu positif, ini kita harus ganti. Sebenarnya ini bisa kita ganti dengan USB biasa, dengan yang menggunakan yang seperti ini, universal seperti ini bisa. Tinggal kita ambil untuk cari min plusnya saja seperti itu. Nah, itu untuk mencari min plusnya. Ini karena ini banyak kakinya, kalau ini kan cuma ada 5 kakinya paling ujung ke ujung untuk plus. Tapi kalau yang ini kita tidak harus cek skema dulu yang mana untuk jalur min plusnya seperti itu, untuk chargernya, arahnya. Jadi enakan kita beli satu set ini, lebih kuat, tanpa solder, tanpa blower, harganya juga murah seperti itu. Untuk harga nanti kita coba cek di online berapa. Ini tadi sudah kita buka tadi di online untuk harganya, nanti kita coba dulu lihat. Nah, ini adalah alatnya, fleksibel ataupun papan charger untuk Samsung Galaxy Note 2 N700. Nah, ini sama persis. Jadi kalau misalnya ada kerusakan tidak bisa cas, jangan buru-buru kita bawa di tukang servis handphone. Coba kita ganti sendiri dulu karena ini murah sekali. Harganya murah sekali kalau misalnya kita mau ganti. Mudah. Untuk alatnya ini sekitar 18.500, mungkin tambah ongkos kirim 20, jadi tidak sampai 50.000 seperti itu. Jadi tambah murah sekali. Kemudian kita hanya butuh obeng saja seperti itu, obeng saja seperti ini. Jadi tidak perlu alat yang lain, tidak perlu solder, tidak perlu blower, mungkin tidak perlu keterampilan teknisi elektrik ataupun handphone. Sebagai pemakai saja handphone kayaknya bisa untuk memperbaiki handphone sendiri dengan alat yang sederhana seperti ini. Untuk spare part kita bisa beli di online saja seperti itu. Ini harga murah sekali, 18.500 tambah ongkos kirim seperti itu. Mudah-mudahan ini sebagai referensi bagi teman-teman untuk cara memperbaikinya.
kalau tidak ngecas seperti itu. Untuk pasang mudah, tinggal kita begini saja, tempel, kemudian kita lemkan saja. Ini tidak perlu dilem lagi. Kemudian kita pasang seperti ini, kita pasang lagi untuk antenanya, jangan lupa seperti ini. Ini sorry, di luar kebetulan lagi hujan jadi agak berisik. Nah, ini spek kenapa kita pasang lagi dan kita baut. Mungkin kita anggap sudah selesai, langsung kita tutup seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi bagi teman-teman dalam memperbaiki handphone sendiri di rumah. Mohon maaf untuk video masih banyak kekurangan di sana sini, baik penyampaian ataupun gambar ataupun suara tidak mendukung bagi untuk videonya seperti itu, tapi kita maksimal untuk memberikan tutorial ataupun informasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.